Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Hukum Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang tempat bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Yuk, kita sama-sama menyaksikan videonya. Apa jadinya ya jika simbol pertahanan sebuah kerajaan besar tiba-tiba direbut dan diubah namanya oleh penjajah? Apakah bangunan itu akan kehilangan rohnya? Atau justru menyimpan dendam sejarah? Nah, hari ini saya akan membawa kalian ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk membahas lebih lanjut tentang Fort Rotterdam. Benteng ini punya dua nama, dua fungsi, dan satu bentuk unik, mirip penyu yang berjalan ke laut. Bentuk ini dulunya adalah filosofi kerajaan Goa Tallo yang memandang laut sebagai sumber kehidupan dan pertahanan. Ayo, mari kita bedah bagaimana benteng penyu ini menjadi pusat kendali VOC dan mengapa ia menjadi saksi bisu kejatuhan maritim Nusantara. Awalnya, benteng ini adalah milik lokal, didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10, Iman Rigau dan Bonto Karaeng Lakyung. Namanya saat itu adalah Benteng Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang adalah markas utama kerajaan Goa Tallo yang merupakan rival dagang terbesar VOC di Indonesia Timur. Perlawanan gigih dari Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur menjadikan benteng ini tak tertembus selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan tak seimbang membuat benteng ini akhirnya jatuh setelah pertempuran yang panjang. Kekalahan Goa diresmikan melalui perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Benteng Ujung Pandang diserahkan. Ini bukan hanya bukti kekalahan militer, tetapi juga penyerahan kedaulatan maritim. Pasca penyerahan, Belanda mengubah total benteng ini di bawah komando Cornelis Pilman. Mereka memperkuat tembok, menambah bastion, dan yang paling utama adalah mengganti namanya menjadi Fort Rotterdam, sebuah nama Eropa untuk menghapus memori kejayaan Goa. Benteng ini kemudian berfungsi sebagai pusat administrasi dan gudang VOC untuk perdagangan rempah-rempah di seluruh Indonesia Timur. Bentuknya yang penyu tadi, yang filosofis bagi Goa, kini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif bagi Belanda. Di dalamnya terdapat kantor, barak militer, hingga gereja. Fort Rotterdam menyimpan kisah tragis pahlawan dari luar Sulawesi, Pangeran Diponegoro. Setelah ditangkap di Magelang, beliau diasingkan dan menghabiskan 21 tahun terakhir hidupnya di benteng ini, tepatnya di sebuah ruangan yang kini menjadi museum. Benteng ini dengan demikian menjadi simbol penjara bagi perlawanan Jawa dan Sulawesi sekaligus. Beruntung, saat Indonesia merdeka, benteng ini diselamatkan dari kehancuran. Fort Rotterdam si penyu ini bertransformasi lagi. Ia tidak lagi menyandang nama VOC, tetapi menjadi Museum La Galigo yang memamerkan warisan budaya Sulawesi Selatan, kebudayaan yang dulu dicoba dihapus oleh kolonial. Fort Rotterdam mengajarkan kita bahwa kekalahan fisik adalah sementara. Ia adalah pengingat bahwa di balik dominasi asing selalu ada roh perlawanan lokal yang tak pernah hilang. Ia mengajarkan kita tentang sejarah, arsitektur militer, dan yang terpenting adalah ketahanan identitas bangsa. Jadi, jika ada kesempatan ke Makassar, jangan hanya melihat benteng ini sebagai peninggalan Belanda. Lihatlah ia sebagai benteng Ujung Pandang, simbol Sultan Hasanuddin, dan tempat Diponegoro merenung. Kunjungilah, rasakan kisahnya, dan bawa pulang pelajaran tentang perjuangan. Terima kasih sudah melacak jejak sejarah bersama saya hari ini. Sampai jumpa di kisah sejarah Nusantara berikutnya.